A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasim Muhammad wa ala ahlil baiti thayyibin tahirin wa ashabihil mayamin al muntajabin. Kita berjumpa kembali dalam kuliah kita filsafat manusia, dan kita lanjutkan pada konteks ini, pada pembicaraan kita sekarang. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang manusia dalam konteks agama-agama. Nah, kalau kita amati lebih lanjut, manusia dalam konteks Al-Quran misalnya, selain seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa manusia diciptakan bukan dari alam material ini, tetapi manusia di alam ruhaniyah, alam kesucian, bainal khalqi wal amr, dan juga dalam Al-Quran digambarkan di surga, jannah, dengan beragam tentu penafsiran-penafsiran yang ada, tetapi yang jelas bahwa agama Ibrahimi mensepakati bahwa penggambaran tentang proses penciptaan manusia itu diciptakan di alam yang non-material. Kalau kita lanjutkan lagi pada konteks pembahasan misalnya kita temukan di dalam Al-Quran. Al-Quran berbicara pada konteks yang sangat spesifik ya, terkait dengan manusia. Pertama bahwa ada dua pola yang terkait dengan kehadiran manusia ini. Ada pola penciptaan asal manusia, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ja'ilun fil ardi khalifah, kami akan menjadikan di muka bumi itu khalifah, bahwa Allah menciptakan Adam sebagai prototipe manusia. Di satu sisi sebagai proses awal atau proses hakiki dari proses penciptaan manusia. Sehingga dalam konteks ini, manusia digambarkan sebagai sosok Adam yang diciptakan sebagai sumber pertama bagi kehadiran manusia. Tetapi pada sisi yang lain, Al-Quran juga menggambarkan tentang proses penciptaan manusia secara alamiah, secara tabiiyah. Kita temukan misalnya pada surah Al-Mu'minun, Allah mengatakan bahwa tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqna nutfa 'alaqah wa khalaqna al-'alaqa mudghah, fa khalaqna al-mudghah 'idzaman, fa kasawna al-'idzamu lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Al-Mu'minun ayat 14. Allah mengatakan begini, bahwa kemudian kami jadikan dia itu sebagai nutfah yang kami letakkan pada tempat yang kokoh. Kemudian kami jadikan nutfah itu sebagai alaqah, sesuatu yang menempel, atau nutfah yang kemudian menempel pada rahim ya. Dari situ, dari alaqah ini, sesuatu yang menempel ini menjadi daging mudghah, jadi gumpalan darah. Dan kemudian dari gumpalan darah ini terbentuklah tulang-tulang. Yang tulang-tulang itu fakasawnal azam, diliputi oleh daging, fakasawnal azam lahm. Kemudian tulang itu diliputi oleh daging, kemudian kami jadikan dia sebagai satu bentuk yang baru, bentuk yang lain. Maka Maha Suci Tuhan yang melakukan proses penciptaan yang paling baik. Ini penggambaran seperti ini ada banyak. Misalnya Tuhan dalam menggambarkan di dalam Al-Quran untuk membuktikan tentang proses kehadiran manusia pada tingkat alam berikutnya. Pada surah Al-Hajj ayat kelima Allah mengatakan, ya ayyuhannas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab tsumma khalaqnakum nutfah, alaqah, dan seterusnya ya. Ini penggambaran pada surah Al-Hajj ayat kelima itu bagaimana proses alamiah ini terjadi. Oleh karena itu kita melihat bahwa
dalam proses penciptaan manusia, kalau kita melihat pada konteks kitab suci Al-Quran, Al-Quran menggambarkan dalam dua pola. Pola pertama sebagai penciptaan hakiki manusia. Dalam konteks ini Adam sebagai prototipe dari manusia pertama yang merupakan sumber bagi keseluruhan manusia berikutnya. Yang kedua, proses penciptaan alamiah. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia ini secara alamiah dalam proses yang terjadi dalam kehidupan material manusia. Al-Quran juga menggambarkan tentang struktur atau tentang unsur-unsur yang membentuk diri manusia ini. Allah misalnya pada surah Al-Mu'minun ayat 12 menyebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, bahwa manusia itu telah diciptakan dari sulalah min tin, dari tanah yang bercampur ya. Bahkan min tinil lazib misalnya sebagian pada ayat yang lain, dari tanah lempung. Ini penggambaran unsur material yang Tuhan gambarkan bagaimana proses penciptaan pada konteks manusia ini. Tuhan juga menggambarkan misalnya pada surah Al-Insan ayat kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia ini dari nutfah yang memancar. Jadi ini bagaimana secara spesifik di dalam Al-Quran kita temukan proses penciptaan manusia dalam konteks yang sangat alamiah, sangat spesifik yang bersifat material alamiah. Tetapi bahwa selain daripada ini juga, Tuhan juga menggambarkan hal-hal dalam proses penciptaan ini yang bukan hanya terkait pada konteks material manusia, tapi juga terkait dengan karakteristik, dengan kualitas diri manusia. Misalnya Tuhan mengatakan bahwa wa khalaqal insanu dha'ifa. Kami ciptakan manusia itu lemah. Artinya dalam konteks ini ada keterbatasan-keterbatasan yang digambarkan oleh Al-Quran tentang keadaan diri manusia ini. Artinya manusia dengan apa yang ada secara material ini memiliki kelemahan atau keterbatasan-keterbatasannya. Jadi karena itu dalam konteks ini pada surah An-Nisa ayat 28, Tuhan menggambarkan dalam konteks ini keterkaitan keterbatasan diri manusia dalam konteks bahwa manusia itu lemah. Pada saat yang lain juga Tuhan menggambarkan pada surah Al-Isra ayat 11, Tuhan menggambarkan wa kanal insana ajula, dan sesungguhnya manusia itu tergesa-gesa. Jadi karakteristik yang muncul pada diri manusia yang dalam penggambaran Tuhan diciptakan dengan sebuah karakteristik di mana manusia ini dorongan yang muncul pada dirinya ini untuk segala sesuatu bisa segera terjadi. Segala sesuatu bisa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Al-Quran juga menggambarkan terkait antara konteks material dengan konteks yang sifatnya non-material, ya, sifatnya kemudian karakteristik ya. Pada surah Al-Balad ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad, bahwa kami ciptakan manusia itu di dalam kabad. Kabad itu kadang dibahasakan dengan empedu ya. Tempat yang sangat pahit ya. Sangat terkandung padanya kesulitan-kesulitan, derita. Disebutkan kabad itu karena di situ tempat terkandungnya beragam. Empedu itu kan tempat pembersihan pada tubuh kita untuk menampung beragam racun yang ada. Dan ini Tuhan gambarkan bahwa laqad khalaqnal insana fi kabad, dan kami ciptakan manusia itu pada kabad, pada sesuatu yang pahit ya, pada sesuatu yang beragam kesulitan, beragam derita. Di sisi lain pada puncak proses pada penciptaan manusia, ini ada unsur yang Tuhan ciptakan pada diri manusia. Jadi tidak terbatas hanya penggambaran proses ragawi pada diri manusia, Tuhan juga akan menggambarkan di dalam Al-Quran bagaimana diri manusia ini ada unsur yang sangat ilahiyah, yang diletakkan pada raga pada manusia. Fa iza sawaituhu wa nafakhtuhu min ruhi faqa'u lahu sajidin. Pada surah Al-Hajr ayat 29, Tuhan mengatakan bahwa dan ketika sempurna proses penciptaannya itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku, kata Al-Quran, meniupkan ruhku
Faqa'u lahu sajidin, maka mereka kemudian sujud, menjadi tunduk ya. Ada lagi misalnya pada surah Al-Kahfi ayat 53 Allah mengatakan wa kanal insana aktsara syai'un jadalan, bahwa dan manusia itu banyak dalam konteks segala sesuatu seringkali memperdebatkan berdebat. Dalam konteks proses penciptaan diri manusia ini kita bisa menemukan ada beberapa pola ya di dalam Al-Qur'an. Pertama ada pola di mana kemudian prototipe manusia dalam wujud Adam diciptakan di alam yang sifatnya non material, alam yang betul-betul alam ruhania, alam primordial. Dan di sisi lain Tuhan menggambarkan secara spesifik tentang proses penciptaan dalam konteks alamiah. Ada lagi di atas itu ada hal-hal yang bagaimana proses penciptaan ini juga digambarkan bukan hanya material, tapi ada hal yang terkait dengan karakteristik ya pada diri manusia, terkait dengan hal-hal yang mendorong kecenderungan tertentu yang muncul pada diri manusia. Di atas itu juga Tuhan menggambarkan proses penciptaan itu pada diri manusia ini, Tuhan masukkan satu unsur yang sangat ilahi. Yang digambarkan itu bagian dari ruh Tuhan. Nah, proses ini menggambarkan kepada kita dalam konsep Al-Quran, dalam kitab suci Al-Quran, bahwa manusia ini dalam proses penciptaannya dipenuhi oleh beragam dimensi yang sangat kompleksitas. Karena itu dalam satu ayat Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di mana Tuhan menciptakan dengan komposisi-komposisi yang begitu rumitnya, yang begitu kompleksnya. Jadi ada unsur yang sangat material, yang sifatnya prosesnya terjadi secara alamiah. Ada hal-hal yang daya-daya tertentu, dorongan-dorongan tertentu muncul dalam proses penciptaan pada diri manusia ini. Dan pada saat yang sama, pada proses ini juga Tuhan memasukkan pada diri atau pada tubuh manusia ini unsur yang sangat ilahiyah, yang merupakan bagian dari ketuhanan. Dan ini sesuatu yang menggambarkan kepada kita bahwa bagaimana manusia ini sebagai makhluk yang paling spesial, yang paling khusus Tuhan ciptakan, yang tentu berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain, kreasi-kreasi Tuhan yang lain. Selain tentu saja digambarkan dalam prototipe bagaimana proses penciptaan di dalam surga, dalam konteks prototipe Adamiah itu, di sini juga Tuhan menggambarkan sebuah proses yang cukup luar biasa. Nah, tentu studi ini terkait dengan proses penciptaan, bagaimana dalam konteks sains dan sebagainya, tentu itu perlu kemudian analisa lebih lanjut antara sains yang menggambarkan terciptanya manusia dengan apa yang digambarkan berdasarkan doktrin-doktrin Al-Quran. Tapi tentu bukan studi kita di sini. Jadi kita ingin menggambarkan bagaimana ini Tuhan menunjukkan ini makhluk kreasi yang sangat luar biasa, kreasi yang begitu kompleks dari beragam dimensinya. Di samping itu juga pada konteks ini, selain tentu ada unsur ruhania, unsur ketuhanan yang Tuhan sebutkan min ruhi, menunjukkan bahwa keterikatan antara diri manusia yang sifatnya material ini dengan sebuah kesadaran ruhania itu tidak bisa dihilangkan. Dia keterikatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena unsur hakiki yang merupakan sumber dari seluruh kehidupan manusia itu bukan dari hal yang bersifat material, tapi justru berasal dari hakikat diri Tuhan itu sendiri. Jadi pada diri manusia ini ada unsur ilahiyahnya yang menyebabkan ikatan antara manusia ini dengan Tuhan penciptanya itu ikatan yang sangat erat, ikatan yang tidak mungkin terputus. Sehingga dalam penggambaran bahwa dalam satu hadis misalnya digambarkan bahwa ruh orang mukmin itu dengan Tuhannya itu lebih kuat hubungannya dibandingkan antara cahaya dengan matahari. Itu sebuah proses perbandingan yang sangat menunjukkan betapa keterikatan yang luar biasa. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa sungguhnya aku dekat, bahkan lebih dekat dari aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari kehadiran pada diri manusia itu
lebih dekat dari urat lehernya. Bahkan pada ayat yang lain di dalam doktrin Al-Quran atau dalam ayat Al-Quran kita temukan Tuhan mengatakan fa'ina ma kuntum fahuwa ma'akum, dimanapun kamu berada dia bersama dengan dirimu, menunjukkan bahwa ini ikatan yang sangat erat, ikatan yang tidak mungkin dan terpisahkan unsur ini. Nah, kita lanjutkan bahwa Tuhan menjadikan kepada konteks ini diri manusia dengan beragam struktur fisik yang ada pada diri manusia, gitu kan. Tuhan menggambarkan misalnya bagaimana pada surah An-Nahl proses, kemudian ayat 78 bagaimana manusia ini keluar dari perut ibu mereka. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'alakum tashkurun. Dan Tuhan mengeluarkan manusia ini, mengeluarkan kamu semua dari perut ibu kamu yang kamu pada saat itu tidak memiliki pengetahuan apapun. Kemudian Tuhan menggambarkan wa ja'ala lakum sam'a, kami jadikan pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'ida. Af'ida ini fuad, bisa bermakna hati, bermakna jantung dan sebagainya. La'alakum, agar kamu bersyukur. Ini penggambaran di mana Tuhan memberikan pada diri manusia ini beragam bagian raganya yang dapat bekerja luar biasa dalam proses untuk menopang kehidupannya. Tuhan menggambarkan bagaimana pada diri manusia itu ada perutnya. Ini nazartu laka ma fi batni muharraran misalnya. Sungguhnya aku bernazar kepadamu atas apa yang aku kandung di dalam perutku. Kemudian Tuhan menggambarkan juga manusia memiliki tangan dan kaki. Yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aidihim wa arjulihim bima kanu ya'malun. Pada surah An-Nur ayat 24. Pada hari bersaksi atas mereka atau melawan mereka, lidah-lidah mereka, alsinatahum, wa aidihim, dan tangan-tangan mereka, wa arjulihim, kaki-kaki mereka, bimakanu ya'malun, atas apa yang mereka telah lakukan. Tuhan membekali, memfasilitasi diri manusia ini dengan beragam alat yang lain yang menopang proses kehidupan manusia menjadi luar biasa. Tuhan berikan pendengaran, Tuhan berikan penglihatan, Tuhan berikan lidah untuk berbicara, Tuhan berikan tangan untuk menggapai sesuatu, Tuhan berikan kaki untuk dia bekerja, untuk dia berjalan, dan seterusnya. Ya. Ini semua bagaimana Tuhan memfasilitasi diri manusia. Secara fisik, Tuhan memberikan fasilitas fisik manusia ini, raga manusia ini, dengan komposisi ragawi yang sangat luar biasa, harmonis, dibekali beragam bagian-bagian yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menopang proses kehidupannya, dalam menopang proses penyempurnaan dirinya sebagai manusia. Jadi pada diri manusia, selain raganya, Tuhan berikan juga setelah proses penciptaan yang kita gambarkan tadi, Tuhan bekali manusia dengan pendengaran, penglihatan, lidah untuk berbicara, juga tangan, kaki, bahkan perut misalnya, dan sebagainya. Ini banyak sekali alat-alat dari ragawi itu terhadap manusia ini yang diekspresikan oleh Al-Quran. Menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan memberikan informasi kepada manusia dan proses penciptaan manusia ini, bahwa manusia ini merupakan kreasi yang sangat completely, yang sangat sempurna dari keseluruhan dimensi yang ada pada dirinya. Itu pada konteks fisiknya. Di samping itu, Tuhan juga membekali di dalam Al-Quran beragam elemen-elemen lain, elemen-elemen yang sifatnya non-material, yang menopang manusia itu agar bisa bekerja, agar bisa mengembangkan, menyempurnakan diri mereka. Misalnya Tuhan memberikan pada diri manusia itu fitrah. Fitrah itu adalah elemen atau unsur yang bersifat non-materi pada diri manusia, ada pada semua manusia, pada setiap zaman tanpa proses belajar sebagai sesuatu yang sifatnya given, pemberian pada diri manusia, yang
mendorong manusia pada nilai-nilai kesempurnaan, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai keutamaan. Sebagai contoh misalnya, bahwa manusia mencintai keindahan. Seluruh manusia cinta keindahan. Maka kecintaan pada keindahan itulah fitrah. Manusia mencintai kebaikan. Seluruh manusia. Karena itu bahwa mencintai kebaikan itulah fitrah. Manusia mempercayai hal yang non-materi, hal gaib. Seluruh manusia pasti mempercayai hal yang gaib. Hal yang sifatnya non-material tersebut. Walaupun kemudian dia ada orang yang berusaha dengan upaya yang luar biasa, kalangan positivisme, kalangan materialisme, untuk menolak keberadaan hal-hal yang non-materi, tapi pada saat yang sama bahwa fitrahnya mendorong dia untuk mempercayai adanya hal yang sifatnya non-material. Contoh sederhana bahwa betapa orang tiba-tiba misalnya merasakan ketakutan pada sesuatu yang dia tidak jelas, ya tidak tahu apa itu. Gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya pada surah Ar-Rum ayat 30, Tuhan mengatakan fa'akim wajhaka lidini hanifan fitratallahi fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyimah. Allah menggambarkan tentang fitrah dalam konteks ini. Bagaimana fitrah Tuhan itu Tuhan turunkan pada diri manusia, menjadi satu fitrah pada diri manusia. Nah, ini fitrah. Fitrah ini membimbing manusia untuk melakukan sebuah proses kehidupan ini agar dia menghasilkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang utama, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, dan sebagainya. Pada saat yang sama juga, selain dari fitrah ini, Tuhan gambarkan juga bahwa pada diri manusia itu ada nafs. Apa itu nafs? Para filosof menggambarkan bahwa nafs itu adalah jauharatun mujaradatun al-mansya'u likulli kiwa. Dia adalah substansi yang sifat non-material yang merupakan sumber dari seluruh daya yang bekerja pada diri manusia. Jadi keseluruhan daya yang mengolah, mengendalikan beragam daya yang bekerja dalam proses kehidupan manusia ini, itulah yang disebut sebagai nafs itu. Jadi mansya'u kulli kiwa ini, sumber dari seluruh daya ini tidak lain adalah apa yang disebut nafs. Kalau kita lihat pada doktrin Al-Quran misalnya, Tuhan membagi. Ada sebagian mengatakan ada 4, ada sebagian mengatakan 7, misalnya tentang tingkatan atau marotib dari nafs ini. Ada nafsul amarah, misalnya nafsul amarah bisu illa marahima rabbi. Misalnya pada surah Yusuf ya, itu digambarkan pada surah Yusuf ayat 53. Juga Tuhan menggambarkan tentang nafs lawamah, yaitu nafsul amarah itu adalah dorongan yang mendorong pada hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan nilai kebaikan. Pada hal yang menyimpang dari nilai kebaikan itu. Ada nafsul lawamah, nafsul yang telah ditundukkan, yaitu pada surah Al-Qiyamah. 2, misalnya Tuhan lagi menggambarkan ada nafsul malhamah, yaitu jiwa yang sudah dia berada pada suatu pengendalian, dia tahu mana jalan yang salah, mana jalan yang benar, gitu kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dan sebagainya. Kemudian ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram, ada nafsul radiyah, ada yang diridhoi, ada nafsul mardiyah. Ini tingkatan yang kemudian digambarkan konteks jiwa yang ada pada diri manusia yang memiliki tingkatan-tingkatan yang luar biasa ya pada nafs ini. Ada lagi misalnya Tuhan menggambarkan bahwa ada elemen yang lain. Apa? Elemen misalnya pada hati manusia, qalb. Kalau kita lihat misalnya bagaimana Tuhan menggambarkan ada unsur yang pada diri manusia itu disebut dengan al-qalb. Apa al-qalb itu? Qalb itu adalah kadang kita terjemahin sebagai hati, tapi kadang juga di dalam bahasa Arab qalb asli dan makna bahasa Arab itu jantung. Tetapi bahwa dalam konteks Al-Quran kita melihat bahwa qalb dimaknai sebagai unsur yang sifatnya non materi pada diri manusia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Bahwa kebanyakan dari penghuni neraka itu nanti dari kalangan jin dan manusia, mereka itu punya hati, lahum qulubun la yafqahuna biha, tapi tidak digunakan untuk memahami. Jadi konteks qalb pada diri manusia adalah satu bagian pada diri manusia yang di situ kesadaran manusia itu muncul. Kesadaran tentang hakikat realitas yang ada ini bersumber dari
kesadaran yang lebih tinggi bahwa ini apa yang tampak secara material ini tentu berasal dari hakikat yang mulia, hakikat yang utama, hakikat yang sifat non material. Nah, ini fungsi yang ada pada diri manusia yang di dalam istilah Al-Quran disebut dengan qalb. Ada lagi Tuhan menggambarkan tentang sodr, dada, yaitu terkait dengan bagaimana perasaan emosional pada diri manusia. Alam nasroh laka sodrok. Bukankah kami telah melapangkan dada kamu, melegakan jiwa kamu, perasaan kamu, menenangkan, menentramkan diri kamu. Itu elemen yang Tuhan gambarkan. Jadi ada fuad, ada sadr, ada qalb yang digambarkan sebagai struktur internal pada diri atau pada jiwa manusia yang dalam membuat manusia itu punya kesadaran, mampu membaca beragam hal yang dibalik alam material, realitas material ini dan keterkaitan dengan hakikat ilahiyah. Hal yang luar biasa, dan ini para filosof selalu menggambarkan konteks ini. Tuhan menggambarkan juga bahwa manusia itu punya akal. Akal itu sebagai unsur yang sangat penting pada diri manusia, karena itu misalnya bagaimana manusia didefinisikan oleh para mantikiun, para ahli mantik atau para filosof dengan al-insan haywanun natik, manusia sebagai hewan yang berakal atau berpikir ya. Nah, akal yaitu mengikat beragam pengetahuan, beragam informasi, mendefinisikan, membagi, menguraikan, memisahkan, mengelompokkan ya, membuat konsepsi general atau membagi ini menjadi bagian parsial, membuat beragam konsep-konsep yang sifatnya general, kuli. Karena itu di dalam mantik misalnya kita dapati ada istilah yang disebut dengan nau sebagai spesies, ada yang disebut dengan al-jins sebagai genus, ada al-fasl yang kita sebut sebagai diferensial misalnya tentang konsep-konsep general. Ini ada pada akal manusia, yang akal itu digunakan proses untuk berpikir, untuk memahami, menganalisis sesuatu. Karena itu kalau kita banyak misalnya pada Al-Quran, berulang kali Tuhan mengatakan afala ta'qilun, afala ya'qilun misalnya dan sebagainya, hal-hal yang seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran juga pada surah Al-Baqarah 75, sumayu harifuna min ba'di ma akaluhu. Tuhan mengatakan bahwa mereka merubah ayat-ayat suci itu setelah mereka paham, setelah mereka menganalisa ayat itu gitu. Min ba'di ma akaluhu, setelah akal mereka bekerja untuk memahami. Jadi apa tugas akal itu? Yaitu proses akal itu, yaitu bahwa dia melakukan sebuah proses dari upaya dari ketidaktahuan untuk sampai pada pengetahuan. Itu yang dilakukan akal ya, kerja. Nah, kita melihat bahwa dalam konteks ini, ketika kita melihat dalam satu struktur besar manusia yang digambarkan dalam doktrin agama Islam, khususnya Al-Quran, bagaimana Al-Quran menggambarkan kompleksitas yang sangat luar biasa pada diri manusia. Di satu sisi, misalnya Tuhan menggambarkan bahwa sumber utama manusia bukan alam material, tapi alam yang bersifat ruhania. Di sisi lain, Tuhan menggambarkan bagaimana proses alamiah pada proses penciptaan material. Dari penciptaan material ini memunculkan beragam dorongan-dorongan pada diri manusia, keterbatasan. Juga manusia digambarkan juga sebagai memiliki unsur-unsur yang sangat luar biasa. Allah letakkan pada diri manusia ini daya, pada raganya, kemudian Allah berikan beragam perangkat yang luar biasa dalam menopang kehidupan manusia. Alat-alat yang memang diperlukan dalam proses manusia itu untuk bisa hidup dengan kehidupan yang baik. Tuhan juga memberikan beragam unsur lain pada diri manusia. Ada fitrahnya, ada nafsnya, yang nafs itu memiliki tingkatan-tingkatan. Fitrah mendorong manusia pada kesadaran terhadap nilai-nilai yang utama. Jiwa manusia memiliki tingkatan sehingga membuat manusia mengalami proses di antara tingkatan itu dan menjadi jiwa itu sebagai sumber bagi seluruh daya yang bekerja pada dirinya. Ada unsur yang ilahiyah juga Tuhan letakkan yang disebut dengan ruh. Di samping itu Tuhan memberikan elemen yang lain pada diri manusia, yaitu ada sadar, ada fuad, ada qalb, ada akal pada diri manusia. Sehingga kita melihat bahwa dalam doktrin Al-Quran, bagaimana manusia ini merupakan satu makhluk, walaupun dia sebagai makhluk yang kecil,
tapi padanya terkandung struktur yang sangat luar biasa kompleksitas. Dengan beragam kompleks ini, manusia menjadi makhluk yang menjadi luar biasa dalam kehidupan dunia ini. Dia berkreasi, menciptakan peradaban, kebudayaan, menciptakan beragam pola berkomunikasi, menghasilkan beragam pengetahuan, mengolah alam, kesadaran, dan sebagainya. Sehingga kita menyaksikan bagaimana apa sains dan teknologi yang terjadi pada saat kita sekarang, yang sangat luar biasa, yang mungkin dulu tidak terbayangkan. Apa yang dapat atau apa yang kita temukan pada saat ini. Di zaman-zaman mungkin dulu tidak akan terbayangkan apa yang sekarang kita dapati, apa yang sekarang kita rasakan, apa yang kita gunakan, dan sebagainya. Dan ini apa sebenarnya? Di balik ini semua, tentu bahwa Al-Quran memberikan, dalam konteks Al-Quran, bahwa ini semua manusia diciptakan sebagai sebuah kreasi yang sangat luar biasa seperti ini, pada hakikatnya dalam tujuan agar manusia ini sampai pada sebuah proses kesempurnaan, yang sehingga dia mencapai kedudukan sebagai makhluk yang paling tinggi di dalam kehidupan di antara seluruh makhluk yang ada ini. Karena itu bahwa proses menjadi manusia, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, ini to be al-insan. Karena itu misalnya juga di dalam Al-Quran kita temukan misalnya ada istilah-istilah yang Tuhan gambarkan dalam menggambarkan konsepsi manusia ini. Ada yang disebut dengan nas atau unas ya, tentang manusia yang banyak misalnya. Ada disebut dengan bashar sebagai konteks manusia biologis. Ada konteks manusia insani, insan, istilah insan yang digunakan dalam konteks manusia dan kesadaran dirinya atau hakikat dirinya yang bukan hanya bersifat biologis ya. Nah, ini juga menjadi satu tema di dalam Al-Quran yang Al-Quran menceritakan atau menggambarkan tema-tema ini secara luar biasa. Nah, bahwa proses manusia tidak berakhir, to be insan itu tidak selesai pada konteks ini, dia terus berkembang. Sampai puncak utama perkembangannya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu adalah keabadian yang terjadi di alam akhirat. Ini merupakan satu penggambaran deskripsi yang sangat luar biasa tentang diri manusia di dalam Al-Quran. Yang tentu kita mungkin itu dalam menjadi satu pembahasan tersendiri kalau kita ingin mengolah lebih lanjut pada apa yang digambarkan Al-Quran. Tapi ini menjadi sesuatu yang menarik dalam studi kita ini, bagaimana kita melihat satu agama seperti Islam ini memberikan perhatian yang sangat luar biasa dan bahkan sangat kompleks terhadap penggambaran proses atau pengekspresian tentang diri manusia yang sangat luar biasa sebagaimana yang kita temukan di dalam Al-Quran ini. Ini tentu banyak hal yang bisa kita dapatkan dari konteks ini, tetapi pada konteks kuliah kita saat ini, saya menggambarkan atau kita melihat bahwa betapa luar biasanya perhatian Al-Quran terhadap diri manusia yang sangat luar biasa ini. Nah, tentu saja bahwa semua yang luar biasa ini dalam upaya untuk menopang diri manusia ini mencapai kedudukan yang sangat luar biasa di sisi Tuhan. Dan Tuhan hanya manusia kalau dalam Al-Quran yang mampu memanggul amanah yang Tuhan berikan. Bagaimana Tuhan menggambarkan, dan kami ma'aratnal amanah alal jabalin wa abainaha. Bagaimana gunung-gunung itu tidak sanggup memikul amanah ini. Tuhan gambarkan bahwa hanya manusia saja yang mampu memikul amanah itu. Ini menggambarkan kenapa dia mampu, karena memang manusia punya seluruh kemudian fasilitas yang sudah Tuhan berikan untuk mampu mengolah apa yang pesan-pesan Tuhan ini menjadi satu tuntunan dalam proses kehidupan dirinya untuk sampai pada kesempurnaan yang hakiki. Nah, kita insya Allah lanjutkan lagi proses perkuliahan kita tentang filsafat manusia ini, betapa luar biasanya manusia sebagai satu makhluk yang kreasi Tuhan yang sangat luar biasa di muka bumi ini. Ini gambaran Al-Quran tentang lanjutan dari proses kuliah kita sebelumnya, apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Bagaimana konteks ini kita melihat bagaimana kompleksitas yang digambarkan oleh kitab suci Al-Quran dalam proses tentang diri manusia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.